Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi, NIM D1A019197, kelas B2, mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Baik sahabat-sahabat, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan alasan-alasan pembubaran partai politik. Sebelum itu, terlebih dahulu perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan partai politik. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Selanjutnya, untuk membahas tentang alasan-alasan pembubaran partai politik, terlebih dahulu kita ketahui dasar hukumnya. Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Di sini juga dalam undang-undang ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan partai politik. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik sahabat-sahabat, kita langsung kerucutkan saja kepada alasan-alasan pembubaran partai politik. Partai politik mempunyai tugas dan hak dan tanggung jawab. Selain itu, ada larangan-larangan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh partai politik. Apabila larangan-larangan tersebut dilanggar, maka ini akan mengakibatkan sebuah partai politik dapat dibubarkan. Hal tersebut diatur dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Dilihat sahabat-sahabat pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dan ayat 5-nya. Sini pada ayat 2 mengatakan bahwa partai politik dilarang A. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. B. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan dan keselamatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apabila larangan-larangan ini dilanggar seperti yang dikatakan tadi, maka partai politik berpotensi untuk dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat dilihat pada pasal 48 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dapat dilihat pada ayat 2 dan ayat 3. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 dikenai sanksi administratif berupa pembekuan sementara partai politik yang bersangkutan sesuai dengan tingkatan oleh pengadilan negeri selama 1 tahun. Kemudian pada pasal 3-nya dijelaskan partai politik yang telah dibekukan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan melakukan pelanggaran lagi terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat 2 dibubarkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi begitu sahabat-sahabat, larangan-larangannya diatur pada pasal 40 dan sanksinya diatur pada pasal 48. Apabila larangan tersebut dilanggar, maka partai-partai politik akan dibubarkan. Demikian alasan-alasan pembubaran partai politik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.